Kita sempat diruqyah dulu di rumah. Oke, terus? Diruqyah di rumah. Kata tukang ruqyah menganjurkan ke rumah sakit. Rumah sakit ya perjiwaan. Iya. Kau sudah diberikan petanda-petanda dalam tubuhmu. Allah asal. Dia tak gila dia, tapi hampir dibuatnya lepas dari dunia nyata. Ya, alhamdulillah senang sekali sih. Saya rasa ini insya Allah langkah yang tepat. Ya, secara keseluruhan sih saya senang banget. Saya kangen anak saya semua. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini sudah ada keluarga dari Bogor. Ini ada Pak Rinaldi mengantar putrinya yang bernama Reza, umurnya 18 tahun, sudah lulus SMA, dan ini ibunya Reza, namanya Ibu Eka. Nah, ini panggilannya Eca ya? Iya. Nah, Eca ini adalah seorang selebgram. Dia aktif di sosmed, khususnya di TikTok. Nah, orang tuanya merasa prihatin karena anaknya ini mengalami perubahan yang di luar nalar. Jadi karakternya berubah menjadi mudah tersinggung, terus merasa mendapatkan bisikan-bisikan, terus bicaranya kadang-kadang melantur seperti itu. Nah, kalau Reza sendiri apa yang dirasakan, Nak? Aku merasakan kalau yang di belakang saya ini syaitan, tapi yang malaikat sama malaikat Israel itu di tangan kanan saya sama Nabi Muhammad SAW. Saya sebenarnya nggak mau ngaku-ngaku juga, takut mereka itu nyembah saya. Tapi saya beneran tidak bohong, sumpah demi Allah. Merasa mendapat bisikan apa, Eca? Bisikan kayak, kamu tuh harus sholat. Kalau tidak sholat, kamu akan mendapatkan ancaman di keluarga kamu. Berarti bisikannya mengajak kebaikan ya? Iya. Terus? Kalau saya juga marah sama orang. Saya itu orangnya nggak enakan sebenarnya, tapi saya mau jadi diri saya sendiri, ingin menjadi diri sendiri yang lebih kuat mentalnya juga terhadap netizen. Udah itu aja sih. Jadi sering dibully oleh netizen? Saya itu pernah dibully juga, tapi saya minta maaf kok, tapi mereka minta maaf kok sama aku, dan aku juga minta maaf ke mereka. Kayak ngebagiin kertas gitu, kertas 20 kertas gitu. Kalau saya ini bisa bahasa Korea, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Filipina, kok bisa cosplayer juga, bisa makeup juga. Nah gitu. Juga saya memiliki trauma juga yang sangat dalam menghadapi orang baru. Nah itu sih. Besoknya lagi ada ini yang ngajak. Oh, maksud itu maaf tengah. Jari tengah. Yang angkat jari Gitu. tengahnya siapa? Eca. Eca. Mengarahkan. Nggak sopan katanya gini, nggak sopan kamu tuh tahu, nggak sopan, udah nggak sopan. Terus dia itu juga ya bilang gini, ya so kecapepan lu. Terus katanya, lah emang gue cantik aja, lu berarti itu lu ngakuin kalau gue itu cantik gitu. Oke. Oke, berarti ini banyak kejadian yang menurut Bapak ini nggak selayaknya anak saya gitu ya Pak ya? Nggak biasanya seperti ini. Terus akhirnya dibawa ke dokter dan psikolog, sempat? Enggak, kita sempat diruqyah dulu di rumah. Oke. Terus? Diruqyah di rumah. Nah, setelah diruqyah, kata tukang ruqyah menganjurkan ke rumah sakit. Nah, udah langsung kita berangkat ke rumah sakit.
Rumah sakit umum biasa. Rumah sakit ya perjiwaan. Habis itu dirawat berapa lama? 2 minggu. Dirawat 2 minggu. Dari pihak dokternya dapat WA, ini bisa pulang. Baru 2 malam ini kita. Oh gitu, baru 2 malam pulang dari rumah sakit setelah dirawat 2 minggu. Iya, langsung ke sini. Tapi belum 2 minggu. Saya ini kan biar perhatian aja dokternya gitu. Saya cubit-cubit tangan saya. Saya juga kalau dipukul sama seseorang itu nggak ngerasa sakit. Malah ingin dipukuli, ingin dimarahi juga. Nah, ini yang cabik-cabik nih udah sembuh dalam 1 hari. Ini bekas dicubitin sendiri? Iya. Walah, ini bekas apa? Badan sendiri. Tapi Ya, kayak bekas ini luka mulai gitu. sembuh. Oh, terus? Kita baca sholawat kan ya. Eca nggak mau. Tapi selama ini Eca kan bilangnya aktif ya di TikTok ya? Iya. Itu kalau di TikTok terus ini live atau apa? Eca nggak Posting live. apa? Kayak ngedit anime gitu. Oh, nah terus yang saya tanyakan ke Bapak, bagaimana akhirnya Bapak memutuskan untuk membawa Eca ke sini? Tahu Mata Langit dari siapa? Lebih tepatnya dari Uwa sih. Uwa itu kan sering nonton, udah nonton juga saya bawa ke Mata Langit aja ke Panglima. Lalu Bapak pelajari? Berkat rekomendasi itu saya pelajari juga. Jadi artinya Bapak membawa Eca ke sini itu setelah mempelajari. Oke, baik Panglima, mungkin sudah saatnya untuk disampaikan apa yang sebenarnya terjadi dengan Eca ini. Ya, kalau menurut pantauan mata batin saya, ada yang mau membuat Eca ini jadi ODGJ. Jadi jiwa dia sekarang sama raganya kayak nggak nyatu gitu. Jadi ngambang, jadi dia tidak bisa berpikir berat, tidak bisa berpikir yang fokus. Sehingga pada saat dia bercerita banyak yang lupa di pertengahan jalan, dia bingung mau bicara apa lagi, terkadang ya harus mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya itu nggak nyambung, kata-kata itu. Dan ada sosok siluman nenek-nenek di badannya yang saya lihat. Habis itu di sekitar kepala kayak ada benda yang tertancap, itu yang saya rasakan. Dan terbalut pocong juga tubuhnya, itu yang saya lihat. Dan ada seperti siluman kera juga. Itu tadi terlihat secara batin di dalam pandangan saya gitu. Jadi memang Positif dikirim orang? niat dan tujuannya ingin membuat dia ini kayak kehilangan arah, agar dia ini nanti ke depannya jadi bahan cemoohan orang. Nah, itu saya lihat ke arah situ. Nah, jadi sebelum itu terjadi ya ini dah langkah terbaik dari kedua orang tua Eca, membawa dia untuk diobatin saat ini gitu. Ya, kesembuhan milik Allah, kita berikhtiar, berjuang, berdoa bersama agar dia semangatnya kembali, jiwanya utuh lagi sama raganya, dan dia tenang. Karena saat ini saya lihat dia kayak ini kayak bukan dia gitu. Ini kayak bukan dia yang sebenarnya gitu. Walaupun ada beberapa kata dan bahasa ya dia masih bisa menjawab. Itu masih bersyukur kepada Allah. Masih bersyukur kepada Allah karena ini belum terlalu jauh. Belum terlalu jauh gitu. Berarti gelisah ya Eca ya? Oke, kita akan menelisik lebih jauh ini arah gangguannya dari mana. Kalau mimpi buruk pernah nggak Eca? Yuk sambil jalan ke sini. Yuk sambil cerita boleh. Allah Akbar. Mimpi buruknya bagaimana? Sini dekat Tante Ratna. Ini makhluk yang mengganggu kamu, nanti kamu boleh tanya-tanya Bapak rapat ke Eca. Gimana mimpi buruknya? Hari kiamat. Mimpi hari kiamat? Iya. Terus? Udah itu doang. Oke. Kamu siapa? Assalamualaikum. Jangan jauh-jauh Pak. Salam. Oh baguslah. Siapa kamu? Salam. Siapa kamu? Apa yang kau perbuat? Apa yang kau perbuat? Apa yang kau lakukan? Kok nanya ke Bapak? Apa yang kau lakukan? Kok pertanyaan Panglima diulang? Aku bertanya padamu. Dan aku pun bertanya
padanya. Pada Bapak. Kepada saya. Maju, Pak. Jangan melukai ayah saya. Assalamualaikum. Salam. Maksud kamu apa menanyakan apa yang dilakukan Bapak? Apakah gangguan yang dialami Eca ada kaitan dengan Bapak? Dia kayaknya marah banget, kayak dendam banget nih. Iya. Mungkin kau tak merasakan. Ya mohon diceritakan. Makanya jelaskan. Supaya tahu kesalahan saya itu di mana. Maaf kalau boleh tahu Bapak apa pekerjaannya? Oh, saya driver. Driver online. Online. Oh, oke. Sayur Oh, kalau mamanya Ibu jual sayur. mungkin ada yang iri apa gimana nggak tahu. Maksudnya sayur matang apa mentah? Keliling mentah. Oke. Apalagi maju-majunya mungkin. Coba dulu. Gak apa-apa, sini aja, Eca. Kita takut papa kenapa-napa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak, kita nggak akan Aman, membiarkan aman, Bapak tenang. diapa-apain. Dan kau pun tak mengetahui kedatangan mereka yang sesungguhnya kau sudah diberikan petanda-petanda dalam tubuhmu. Siapa? Ibu. Oh. Ibu nggak tahu kalau ada makhluk yang datang, tapi Ibu sebenarnya udah dikasih pertanda katanya. Pertandanya seperti apa? Tubuhmu merasakan lemas. Lemas. Ibu pernah merasa tiba-tiba lemas? Nggak ada, kuat. Eca? Oh, Eca berarti. Kalau aja mungkin ya. Heeh. Soalnya saya bangun malam. Tiba-tiba lemas. Oh, tiba-tiba bisa. Oke. Terus apa? Ada Sakit kepala. Berat. Berat. Oh iya. Jadi kamu mendatangi Eca, membuat dia lemas mendadak dan berat di kepalanya. Awan datang kepadanya. Kau kepada ibu. Oh, kepada ibu. Tadi feeling aku juga gitu, dia datang ke ibu tapi ibu nggak menyadari. Makhluknya itu datang ke ibu pada saat kapan? Ibu nggak merasa mungkin. Cok, ayo jelaskan. Ngapain orang tua saya? Kita cari tahu, fokus ke cari tahu. Nanti kalau udah apa-apain kita nggak akan tinggal diam, tenang ya. Kita lagi korek dulu. Mm-mm. Bulan Bulan 3 bulan April, Maret, bulan 3, April, Mei, Juni. Sekarang Juli. Berarti 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu, Bu. Nggak ada rasa apa-apa sama saya. Ejanya udah ada perubahan belum? 3 bulan yang lalu. Sekarang ya. 3 bulan yang lalu. Oke, apa yang terjadi pada bulan 3 itu? kami mendatangi dengan mengendarai udara Melalui angin. dan kabut-kabut memasuki dalam rumahmu. Kamu datang melalui udara masuk dalam rumah dengan tujuan apa? Apa lingkaran? Untukmu pesan itu Pesannya untuk siapa? yang harus menghancurkan jika tanpa hati, maka
Mulai paham. Jadi dia sebenarnya targetnya untuk bapak dan ibu. Tapi kenapa ke Eca? Karena kalau Eca goyang pasti orang tuanya juga akan goyang. Gitu, Bu. Apa? Kau baik-baik saja dengan pendapatanmu. Ya, Telah, penghasilannya bagus dari usaha ibu. tapi kau mengeluarkan dengan di luar rencanamu. Iya, penghasilannya banyak, tapi ibu harus keluar biaya untuk pengobatan Eca, ya kan? Maksudnya berarti targetnya untuk orang tuanya. Kesalahannya orang tua apa? Ibu tanya boleh. Sama ibu sih. Ya, Apa ibu punya salah atau orang itu iri, ya kan? gitu. Karena bisnis sayurnya lancar ya Bu ya, alhamdulillah. Naik apa Bu kalau keliling? Motor. Naik motor. Pakai gerobak, oke. Apa? Apa tujuannya? Tujuannya Menjatuhkan. biar jatuh. Yang suruh kamu laki-laki apa perempuan? Wanita. Namanya? Ciri-cirinya? Ini dia nulis sesuatu. Y. Di dalam namanya ada huruf Y. Apakah dia punya usaha yang sama? Tidak. Motifnya apa? Akan tergelincir Itu kan bosan ban. kok akan tergelincir dengan kegembosan ban itu. Apa ibu pernah lagi dagang bannya tiba-tiba kempes? Iya. Nah, Sampai aku juga jatuh. nah, Oh itu tadi kan tergelincir bilangnya. Oh iya, itu berapa bulan yang lalu minta tolong ke papanya, ban Motornya? ban saya bocor, terus saya bawa ke bengkel, terus balik lagi, saya pasang, saya tata lagi, saya jatuh ke kali. itu 2 kali ibu jatuh. 2 kali saya Ya jatuh. Allah. Jatuhnya di hari Selasa dan Selasa depan lagi. Bener Bu, nih dia ketawa. Kamu apakan? Dirusak motor ininya, alat untuk usahanya ibu. Jangan apa-apakan orang tua saya. Terus? Tapi aku baik kepadamu. Oh, jadi kalau berhadapan muka baik orang ini, sehingga ibu nggak bakal curiga dia pelakunya. Aku baik kepadamu. Oh, baik sama si Eca. Sama Eca baik. Makhluk yang dikirim menjahati ibu ke Ecanya baik. Tapi kalau yang ngirim, Mana ini saya bisa Jahat jawab. lah, mungkin bikin Eca berantem sama orang. ngaku baik. Apaan baik kalau begitu Ini caranya? yang kayak kerak itu nih, yang hitam. Israel bersama. Kurang ajar. Berarti kamu sudah menghasut pikirannya Eca sehingga dia berpikir malaikat Israel yang mendampingi dia, padahal itu bohong. Kurang ajar ini. Sekarang jangan mudah percaya nak ya. Pokoknya semuanya pasrah sama Allah. Setan. Kok sampai dia berpikir malaikat mendampingi, Nabi Muhammad mendampingi, itu berarti ulah kamu. Ada boleh baca ayat kursi nggak? Boleh baca aja. Dalam hati aja. Dalam hati. Aku mau tanya, apa masalahnya sampai orang ini mengirimkan kamu? Kalau ibu ada salah, biar ibu memperbaiki, bener nggak Bu? Apa dia jualan yang sama? Nah itu dia bilang enggak. Saya merasa nggak ada salah sama tetangga, sama siapapun nggak ada. Apa? Komat kami. Kenapa tuh? Motor? Mobil itu, Mobil? nyetir. Ayo kamu jangan main teka-teki. Kendaraan apapun.
Akan mengalami apa? Keanehan. Bapak ojek online-nya pakai motor? Pakai mobil? Pernah ada yang aneh nggak? Iya sih, pernah. Lah, padahal bannya sebelumnya dicek aman-aman saja. Nah, Bagus bannya. apakah itu ulah kamu juga? Semua terjadi seakan-akan itu masuk dalam logika. Jadi dia membuat seolah-olah ini memang murni kecelakaan, bukan karena ada pengaruh mereka. Padahal mereka ada di balik semua kejadian ini gitu, Pak. 2 kali sih kalau Nah. saya sih. Di Bandung, karena Lagi bawa penumpang. lagi Ya penumpang, Allah. dua-duanya. Lepas saya turun penumpang itu Tah, kan? di Bandung sama di Cibubur. Apa sih masalahnya? Ayo ngomong. Iya, masalahnya apa? Ada yang nyakitin, apa iri sama kita usaha, apa gimana gitu. Iya, Terus apa- siapa orangnya, pelakunya siapa, pengen tahu lah. Perempuan tadi kau bilang. Ciri-cirinya bagaimana? Rambutnya berhijab. Oke, berhijab. Lalu Bukan baju, tapi hanya bukan. oke, bukan hijab tapi kerudung aja katanya. Topi apa? Apa tuh? Kerudung. Rambutnya keliwir. Hanya penutup kepala, Bu. Bukan kerudung, bukan hijab. Rambutnya keriting. Penutup kepala. Oke. Coba sambil datanya diterima, Bu ya. Perempuan itu suka pakai penutup kepala, rambutnya keriting. Kurus apa gemuk? Lebih besar dari Ibu atau lebih kecil? Lebih gede, Bu, badannya. Lebih besar, lebih tinggi atau lebih pendek dari Ibu? A. Ada huruf Y dan huruf A. Siapa? Ada Y, ada A. Berada dalam Lingkaran atau lingkungan yang sama. Cuma Ibu satu-satunya. karena kau terlihat Terlihat maju. Maju, naik. Berarti iri ini. Ya, majikanmu iri sama Ibu. Bukan karena Ibu punya salah kan? Nggak usah ketawa. Pakai alis. Orangnya dandan. Terus? Apalagi cirinya? Tikus. Maaf, di rumah Ibu ada tikus masuk? Iya, kalajengking juga banyak. Maksudnya satu persatu gitu. Tikus, kalajengking, ada? Ada. Tikus-tikus itu rupanya teman kamu. Tujuannya apa dia masuk rumah Ibu? Lagi. Coba, apa tujuannya tikus-tikus itu masuk? Sama cicak deh. Cicak, tikus, bahwa penyakit penyakit. Penyakit apa? Kuman, bakteri. Dia datang ke rumah Ibu untuk menyebarkan ini penyakit katanya. kau menjadi anak yang biarkan kami bersamamu. Nggak bisa, kamu harus pisah dari tubuhnya Eca, nggak boleh ikut dia. Gara-gara ada kamu, dia jadi dimusuhin orang. Kami bisa membuat tajam penglihatanmu, tajam dengan insting. Nggak bisa, walaupun tajam tapi Eca nggak mau, bilang nggak mau. Eca nggak mau. Nggak mau diikutin Nggak kamu. mau diikuti sama kamu. Aku nggak percaya kamu juga. Aku percaya Allah Kamu Subhanahu Wa Taala. bisa Bagus. menjadi anak yang pemberani. Oh tidak, kalau beraninya merugikan tidak akan dibiarkan orang tuanya. Berani itu bukan karena kamu. Kami bisa
kepercayaan diri. Iya, jadi kepedean nanti efeknya, iya kan Pak? Ya. Kok bisa ya? Kamu kan targetnya orang tua, kenapa anaknya yang diserang? Titik kelemahan yang kami cari. Harapanmu kalau Ecaknya nggak normal lalu apa? Apa itu? Mereka berdua Orang tuanya Bentrok. apa itu? Iya, biar Biar goncang, Ecak nggak mau. usahanya biar goncang, biar jatuh, terpecah, bisa-bisa rumah tangganya juga. biar amburadul semua Gitu, berantakan gitu ya. Niat kamu. Pernah sempat juga mau cerai, Tuh kan? tapi saya nggak mau. Berarti kamu yang membuat mereka goncang dalam banyak hal. Usahanya goncang, rumah tangganya goncang. Berarti memang itu udah ada gangguan kalau Rusak. Memang settingannya begitu. Iya, kan Untuk tadi dibilang dari udah bulan yang Ecaknya jadi Jadi pikiran bulan 3, kacau, 5, ngomongnya jadi 4 bulan. batinnya kayak depresi, ibu sama bapak Aduh, juga aku nggak ngerti kena deh. efek. Seiri itu ya Jadi majikanmu panas, itu. jadi saling nggak mengisi dengan Apa sih? hal yang baik. Kesalahan ibu apa yang membuat majikan kamu itu sampai tega gitu ngirim sihir ini? Itu mencabla rumah tangga ya, dan keluarga. Cak dipanggil. Desa. Kenapa? Kenapa kamu memanggil aku seperti itu? wanita yang terkadang Apa? kalian Oke. wanita bangsa kami Kurang ajar. Berarti Ecak pernah lihat makhluk ini. Itu nggak pernah ngeliat makhluk itu, cuma dapat bisikan aja. Terus juga pas kemarin saya di rumah sakit jiwa, apakah kamu yang melakukannya? Aku dipeluk dan ditarik-tarik juga, dan kamu bilang, Ah, oh iya tadi kan itu perempuan yang bilang. nah itu dia bilang perempuan. Aku merinding nih. wanita bangsa kami Makhluk halus. Kamu lihat bentuk sosoknya? Nggak lihat bentuk sosoknya. pun menggendongnya Oke, ketika Icak merasa berat, itu makhluk itu lagi gendong. Iya. Nah, itu. Ini di sini aku di tangan, maksudnya di bahu yang kanan aku ini terasa berat, makanya aku sholawatan gitu di rumah sakit jiwa. Bagus, bagus. Terus juga baca ayat kursi juga, saya sholat witir, saya sholat tahajud juga. Nah, Kamu jangan begitu. itu kan Icak sudah banyak baca doa. Kenapa kamu masih mengganggu? Apa yang kamu rasakan ketika Icak baca doa? tak dapat menghancurkan kami Bacaan Icak, hanya membuat kami terdiam sejenak. oke. Jadi tetap terganggu dong kamu dengan bacaan Icak. Terus aja kamu baca, Cak. Coba lihat ayat kursi. Maupun Ada yang niup telingamu? Merasa nggak? Enggak. Berarti, Hembusan iya hembusan. Hembusan. Ya itu angin. Terasanya kayak angin gitu, padahal itu tiupannya dia. ngajakin keluar, mau keluar ke temennya. Nah. Ada janjian aku sama temen aku di luar, mau ke mana Pak, yang di sana Pak, Jakarta, di mana? Selalu ingin keluar rumah. Keluar rumah. di Janjian waktu sama teman. malam Mundur anak, biar jangan nutupin kamera sini deketan nak. keluar Kita dari nggak terima. Jadi makhluk ini yang membisikin Eca untuk keluar rumah. Ya, lebih baik di saat malam kalau malam pengen keluar rumah itu gara-gara bisikan kamu. Biar apa? Biar orang tuanya kepikiran. malam adalah dunia kita. Gue nggak bisa. Bilang aku nggak mau. Aku tidak mau kamu menghancurkan keluarga aku secara perlahan. Aku tidak mau itu. Aku percaya adanya Tuhan, sama Allah. Aku percaya malaikat, tidak percaya kamu. Kamu harus pergi dalam diri aku. Kamu baca Allah, dia langsung kepanasan. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina Terus. Bagus. Wala yuhituna bi syai'in min Bagus, ilmihi Caca. illa wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bagus, Caca. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bagus, Cak. Terus, Cak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Cak, dia udah pergi Cak. Pinter kamu. Pokoknya kalau ada gangguan gitu langsung Cak baca terus ya nak, jangan berhenti. Oke, alhamdulillah. Baca ayat kursi juga. Iya, oke. Oke Cak, kita akan menelisik lebih jauh biar kita dapat informasi yang lengkap. Kita ngobrol sama makhluk yang di Tante Ismi ya. Pak, geser sini Pak. Maaf Pak. Ibu sebelah sana Bu, dekat Eca. Eca duduk lagi Cak, ini udah sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eca maju nak. Maaf, boleh tahu dengan siapa? Laki-laki apa perempuan? Ya nak cantik. Nenek. Bahasanya bukan bahasa kita ya, bahasa seberang. Bapak dari Padang ya? Iya. Ibu? Coba Bu, pelajari ini bahasa. Adanya kawan Nak membuat masalah dengan nak kawan, tak dekat dengannya. Tapi dia sama dah berdagang. sesama pedagang Nak tu mau menutup jalan menutup jalan supaya tak masuk ke dalam perumahan. Oh, persaingan usaha berarti. Ibu di perumahan juga. masuk Mungkin kayak Mbak Lin jualannya di perumahan. Iya sih. Heeh. keliling-keliling juga. Maaf nih, Nek bahasa Indonesia boleh Nggak Nek? apa-apa ini bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia. Cuma logatnya aja logat Oh, Sunda. bahasa Indonesia aku juga kurang, bahasa Palembang juga aku rada lama. Ada Mm-mm. kaitannya seseorang itu mau menghalangi langkahnya supaya tak sampai ke wilayah itu. Oke. Karena kaitannya mereka senang berbelanja denganmu. Mm-mm. Ibu banyak pelanggan. Iya. Terkadang menghubungimu melalui WA. nomor. Iya, sama kayak Mbak Lin di sini gitu. Terus Nah, adalah dia tahu betul bahwa kapan jam-jamnya kau tuh datang ke tempat itu. ke kompleks itu. Karena berdagang tuh tak hanya satu. Tanya satu. Nah, dan itu pun ada sama jenis perempuan. Sama denganmu. Kawanmu dekat tidak sama dengan putaranmu. Iya, nggak sama. Iya, nggak sama. Tidak. Maksudnya wilayah nggak apa-apa Nek. Wilayahnya Tidak beda. sama, beda. Karena sama-sama tidak enak. Oke. Tetapi ada orang lain ingin menyingkirkanmu agar kau tak masuk ke wilayah itu. Maka kau itu kuat. Niat kau itu berdagang untuk keluarga bersama. Mencari nafkah untuk keluarga. Tak memikirkan beban ini adalah beban suami. Tidak. Kau berjuang untuk membantu suami agar kesejahteraan keluarga. Pemikiranmu sangat kuat. Maka jelas persaingan itu kuat dari arahmu, bukan dari arah suamimu. Kenapa? Karena dia ini adalah satu kebanggaanmu. Bersyukur bahwa dia itu dengan bangganya kau kerja keras untuk mencari uang agar anakmu dapat pendidikan tinggi. Bisa kuliah. Itu harapan. Bener. Kencang sekali. Biarkan aku bodoh, yang penting anakku pintar. Iya, benar. Sudah mau masuk kuliah kan Bu ya? Yang kuliah. Nah, maka
kau tak dapat digoyah, mereka memasuki. Kenapa dia merasakan? Karena anakmu sejak kecil berbeda dengan anak lain. Dia mempunyai sensitif. kelebihan secara batin. Punya sixth sense. Berbakat indigo. Karena dia itu mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Tuhan untuk melindungi orang tuanya. Masya Allah. Nak beruntung Allah memberikan petunjuk atasmu untuk menyegerakan perlindungan dirinya. Lihatlah kau tadi, bagaimana dia memperjuangkan. Jangan sakiti orang tua. Hebat tuh anak. Eca. Jangan sakiti orang tua. Dia tak gila dia. Tetapi hampir dibuatnya lepas dari dunia nyata untuk mengikuti dunianya. Ya. Maka awal sebelum dia ni terjadi sesuatu, kalian dulu dibuat dulu. Dibuat apa? Ribut ya? Ada saja perkara. Ya betul. Sedikit jadi perkara besar. Betul. Sampai kau mau pergi dari rumah tu. Pernah. Ya. Maksudnya ibu meninggalin keluarga gitu? Ya, Mau pisah? karena tak sanggup. Ada niat untuk ngontrak sendiri pengen. Karena berpikir aku bisa hidup sendiri. Walah. Itulah kehancuran kalau diikuti. Kalau diikuti, untungnya nggak diikuti. Aku Padahal- mikir anak. Kau itu menerima keadaan suamimu sejak awal. Kau tahu, kau begini untuk membantunya. Sekarang sudah sadar kau. Iya. Jadi seperti itu. Ya. Bencana itu datang dari hasrat manusia yang tidak ingin disaingi dalam usahanya. Iya, ya. Dia asli dari tanah itu. Dari wilayah Bogor berarti. Bukan, kalau ibu kan orang seberang yang merantau. Tapi ibu udah paham belum? Belum enggak? Ketemu. Kau pun orang tak siapa. berjumpa, tapi dia cukup tahu dirimu. Sesama pedagang sayur. Sesama Oke. Berarti artinya nggak pernah konflik Dan face kau pun head to head. pernah berteru juga dengan seseorang. Pernah bersiteru dengan siapa? Sempat ada persinggungan. Tetapi itu sudah cukuplah. Tak usah. Tetapi ada pemagaran dari orang yang mau usaha itu. Wilayah itu hanya dia sendiri. Oh, ada laki-laki dulu pernah negur aku. Terus? Laki-laki nggak terima. Terus aku ngebantah. Rezeki nggak kemana Pak, aku cuma sebentar doang mampir di sini. Dari mana dia orang itu? Tanah itu. Asli orang situ. Bahasanya pun bahasa itu. Kau itu pandai dalam pandangan Tajam deh pandangannya ya. melihatnya. Tetapi semua bisa melihat bagaimana dia berjuang, memperjuangkan agamanya. Karena dengan memperjuangkan perjalanannya, kau dapat melindungi orang tuamu dan juga dirimu. Kesalehannya adalah pelindungan diri. Faham nak gadis? Paham. Kalau kau mengikuti kesalehan Rasulullah, berarti kau melindungi dirimu sendiri untuk keluarga. Iya. Tapi Nek, waktu di rumah sakit dia cubit-cubitin tangannya sampai luka-luka Karena gini. mereka itulah senang menyakiti dan bertepuk tangan ketika kau masuk dalam rumah sakit jiwa itu. Oh gitu. Setannya Bertepuk itu tangan. yang bertepuk tangan. Memang maunya dia itu gila sebenarnya. Agar kau itu benar-benar, kalau dia kenapa-napa, kau tak lagi bisa berusaha. Di rumah kau diam. Harapan dia begitu biar Ya. dia nggak usaha lagi. Pintar dia nggak dia, punya menyusup pesaing. dia. Menyusup di mana kelemahanmu, anak-anakmu. Karena pada saat kau mau dipisahkan, hanya anak yang terlintas. Aku bersatu untuk anak-anak. Betul. Ingat, rumah tanggamu bukan untuk anakmu. Rumah tanggamu dikuatkan hanya untuk ibadah karena Allah.
Kalau kau berfikir untuk anak, maka anakmu akan menguji. Iya benar. Ini pembelajaran juga nih untuk netizen ya. Jadi menurutku sudahlah, tak usah lagi mencari-cari tahu lagi. Jadi sekarang untuk mengembalikan sesuatu yang menempel di dalam tubuhnya. Iya. Anak ini anak baik. Sayang dia terhadap. Jaga mamamu, Iya, jaga bapakmu dan adikmu. iya, saya akan jaga juga. Ingat, Ingat. jangan mendengarkan bisikan siapapun, tapi dengarlah dan ikuti perkataan Tuhanmu yang berdasarkan Al-Quran. Ikuti segala perilaku sesuai dengan sunnahnya, seperti baginda Rasulullah. Ya. Nak ya, Iya. kau anak baik nak. Kembalilah nak. Pandai kau tadi membaca ayat. Lah nak, udah. Bantulah dia. Panglima. Insya Allah. Oke. Ibunya ibu masih ada? Masih ada Namanya siapa? Rohmah. Kalau neneknya ada huruf S-nya nggak? Pak, ibu saya Rohmah namanya. Bapak saya. Mungkin ini nenek. Nenek dipanggilnya nenek siapa? Kalau neneknya ibu berarti wujudnya si Eca. Iya. Saya itu Nenek Salma. Oh, nenek Salma, Bu. Mungkin neneknya ibu. Bukan. Aku senang terhadap Oh. Ini bukan dari leluhur jalur ibu. ya. Aku dekat dengan keluargamu. Oh, dia mendampingi keluarga ibu. Tapi bukan korin. Jadi cukup itu saja. Ingat nak, yang tidak bisa dijatuhkan oleh sihir itu satu, ketaatan. Kedua adalah kekeluargaan. Kasih sayang. Jadi kalian tidak boleh saling bermusuhan Iya. antara suami dan istri, antara kakak beradik, antara anak dan orang tua. Karena disitulah letak rezeki kalian. Amin. Harus berkasih sayang ya, Nek. Ya, pertahankan. Kalau kau lelah, istirahatlah. Itu saja pesan. Makasih ya, Nek. Jadi wilayah perumahan itulah yang sangat tajam. Terus nasihat nenek apakah diteruskan dagang di situ atau nyari perumahan lain? Kenapa? Setiap orang berhak untuk berikhtiar. Yang terpenting satu, ketika keluar rumah bacalah doa. Gitu, Bu. Ketika di jalan menaik kendaraan, bacalah doa naik kendaraan. Berzikirlah sepanjang perjalanan. Jadi selama dagang zikir Ingat, terus saja, Ibu. semua karena Allah. Semua karena Allah. Baik dan buruk datang karena Allah. Maka semuanya pun akan kembali kepada Allah. Jadi dagang di perumahan manapun tidak masalah ya, Nek? Datanglah. Nggak apa-apa dagang lagi. Datanglah. Lanjut aja, Ibu. Kenapa Yang penting takut? doa. Insya Allah dia bisa mempertahankan dirinya untuk membantunya. Sama-sama nak. Bu, maksudnya Nenek Ibu kerja dengan tenang aja. Insya Allah si Aica bisa jaga diri. Iya. Nanti kan habis ini Terus diobati. yang orang pelaku itu terus nggak dia nyerang-nyerang kita lagi. Kehidupan itu tidak bisa kita pikirkan dia terus menzolimi kita atau tidak. Lepaskan. Selama di dalam jiwamu adanya Allah, maka rasa takut di dalam dirimu hilang. Selama dalam hidupmu ada kekhawatiran, berarti kau tak sepenuhnya meyakini adanya Allah di dalam dirimu. Pilih mana kau? Iya. Nggak usah dipikirin, Bu. Mau zolim apa nggak, yang penting Bu minta Karena perlindungan. orang itu datang dan pergi. Iya. Iya. Mungkin dia nggak ngirim, orang lain bisa aja ngirim. Yang penting Bu. Selama kau berlindung kepada Allah, yakin kepada Allah, serahkan. Iya. Semua akan terlindung. Amin. Kenapa ini terjadi dalam hidupmu? Karena Allah sedang menguji kalian. Sejauh mana kalian sabar dalam ujiannya. Karena sesuatu hal yang besar
rezeki yang besar akan diuji oleh sesuatu yang besar. Inilah semua kembali ke dalam diri kita. Kenapa ujian ini selalu datang kepada kita? Berarti Allah sedang memperhatikan kalian. Sejauh mana kau mengingat? Aku berdagang laris manis itu bukan karena aku. Semua karena Allah. Aku dapat menyekolahkan anak-anakku bukan karena kehebatanku, tetapi karena Allah. Jadi agar kau lebih dekat lagi kepadanya. Itulah saja. Ya. Tapi ini inspirasi loh Bu. Walaupun Bu seorang pedagang sayur tapi bisa bikin anak kuliah sampai perguruan tinggi itu hebat Bu. Belum tentu manusia dalam kepegawaian itu bisa berhasil untuk mendidik anaknya. Betul. Ingat nak, adabmu harus utama, kesabaranmu harus utama, prasangkamu harus dijaga. Ketika orang lain menatapmu, berarti ada sesuatu kelebihan yang dia lihat dalam diri kita. Tetapi ingat, jauhkan diri kita dari kesombongan. Oh ya. Rendah hati nak. Cantikmu bukan karena cantikmu karena Allah. Jadi kalau orang lain menatapmu, kau jangan berprasangka buruk. Iya. Belum tentu dia buruk dalam pandangannya. Ingat, seburuk apapun perilaku orang lain terhadapmu, kita jangan membalasnya dengan keburukan. Iya betul itu. Ingatlah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Gini aja kalau misalkan ntar ada yang menatap lagi gini aja. Jangan gitu, ikuti sopan aja. kemarahan dalam dirimu. Jangan ikuti. Itulah celahnya syaitan menguasai dirimu untuk mengadu dombamu agar kau buruk di mata mereka. Iya. Ya nak ya. Itulah sudah cukup. Aku nak pamit dulu. Makasih Nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga saya, makasih Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kataballahu lana wa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun. Kaini bibabila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqulla innama A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sholawat. Main ini. Nggak main-main ini mungkin. Nggak main-main. Ngejar ini nggak main. Ya alhamdulillah Reza sudah diterapi dan ini akan lanjut dengan mandi air doa. Ini sudah didoakan oleh Panglima Langit. Fungsinya untuk pembersihan dan pemagaran tubuh Reza dari gangguan makhluk yang tidak baik. Ayo. Ya alhamdulillah Echa sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah diberikan resep obat herbal, juga doa untuk amalan perisai diri dan juga sudah menelisik akar permasalahannya. Nah, Echa bisa diceritakan nggak pengalaman hari ini gimana? Ya jauh lebih dari kata baik, lebih baik lagi gitu. Saya termotivasi juga dengan kata-kata di sini. Yang mana? Kata-kata ibu sama bapak itu semuanya. Jadi saya sehat. Iya, jadi saya sehat. Kalau ada yang support kita pasti lebih maju lagi dengan kata-kata itu. Ya, Oke. ya. Jadi penyemangat lah intinya. Perubahannya apa yang dirasakan?
Kan waktu pertama kesini tadi takut gitu. Iya, perubahannya itu kayak senang aja gitu, nggak ada yang nyantet-nyantet lagi. Kalau nyantet juga pasti orang itu yang kena kutukan dirinya sendiri gitu. Iya, iya. Kan kembali kepada pelakunya. Iya, betul. Terus tadi kamu yang paling terkesan waktu mediumisasi yang mana? Pemandian sih. Waktu mandi. Iya. Itu aku juga merinding juga, kayak ngerasa tubuh aku ini kan mau maksudnya itu yang jin dalam aku ini keluar gitu. Oh, merasa ya waktu mandi ya? Iya. Ini nggak napasnya sesak? Iya juga. Detak jantung saya juga cepet tadi. Tapi alhamdulillah lah udah membaik juga. Iya. Kalau saya yang paling terkesan tadi waktu mediumisasi ketika kamu baca surat ayat kursi, terus setannya kepanasan terus dia kabur. Aduh itu merinding, keren banget itu kamu. Apalagi sebelumnya kan kamu bilang takut kalau makhluknya ngapa-ngapain ayahmu, takut kalau nyerang orang tuamu, tapi pada saat itu tuh kamu bener-bener nunjukin gitu. Kamu melawan, tuh keren itu. Karena saya menyayangi orang tua saya dan keluarga saya juga. Alhamdulillah. Kalau Bapak gimana kesan-kesannya Pak setelah membawa putri tersayang kemari? Ya alhamdulillah senang sekali sih. Saya rasa ini insya Allah langkah yang tepat kami bawa anak kami ke sini dan juga bertemu langsung dengan Panglima ya. Selama ini saya tonton hanya di YouTube. Ya, secara keseluruhan sih saya senang banget. Saya kangen anak saya semua. Saya itu biasanya nggak pernah cengeng, tapi melihat dia seperti itu tadi, saya sampai menggunakan air mata. Sampai selama ini saya nggak pernah nangis. Mana yang menurut Bapak yang hari ini yang paling menyentuh hati Bapak? Ketika di kamar tadi ya, waktu di terapi. Saya lihat dulu Elsa ini berusaha berjuang melawan roh-roh halus itu seperti apa. Makhluk jahat yang di badannya. Terus lemah badannya, disitulah saya merasa iba dan kasihan. Waktu Bapak pegang tangannya tadi ya? Iya. Sampai keluar air matanya juga tadi kan. Itu kesan banget. Yang sembuh. Apa yang Bapak lihat di YouTube dengan kenyataan ada bedanya nggak Pak? Ya saya awam ya. Kalau melihat dari anak saya sih, ya seperti itu keadaannya memang. Artinya di sini tidak ada rekayasa ya Pak? Menurut Bapak betul, gimana? Tidak ada rekayasa. Seperti apa adanya. Nggak ada settingan atau apapun itu. Ya sekarang saya mulai percaya sih. Tadi juga sempat ngobrol sama supir tadi kan. Percaya apa enggak gitu kan. Selama ini kan nggak percaya ya. Orang-orang mau ngomong apa ada orang-orang lain yang di samping kita itu kan. Sekarang kalau hari ini udah kelihatan sama anak saya, menambah keyakinan kami juga. Tentang keimanan juga sih Pak ini ya. Ya tentunya ini ya buat pelajaran juga bagi kami sebagai orang tua dan juga kita sama-sama kan. Untuk kami merubah diri jauh lebih baik. Introspeksi diri, mama papanya, mungkin ada kesalahan mamanya, kesalahan papanya, apapun bentuknya itu. Mungkin berawal dari kami juga. Ya. Sebelum-sebelumnya sih memang saya pernah ngobrol curhat sama orang yang mungkin ini kesalahan kami ya ternyata benar. Hari ini terungkap ya semuanya ya. Kalau Ibu gimana kesan-kesannya Bu? Iya, saya mah alhamdulillah istilahnya tepat saya tekad untuk ketemu sama Bapak Panglima Langit. Panglima Langit. Saya nggak salah jalan untuk kesini. Untuk meyakinkan anak saya sembuh. Amin. Kesembuhan milik Allah, mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita semua hari ini ya Bu ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Itu saja kayaknya. Dari mediumisasi tadi yang paling berkesan yang mana Bu? Anak saya tadi utama ya semuanya aku lihat. Tiga-tiganya, si bapak yang tadi sama si Mbak Ismi sama bapak di itu berkesan semua.
semuanya aku Semua sesuai ya, terharu ya, Bu, ya? Terharu semuanya, aku yakin semuanya untuk meyakinkan saya untuk anak saya sembuh, udah itu aja. Tadi ada leluhur dari tanah ibu memberikan arahan tadi ya, nasihatnya. Bagus juga itu, Bu. Iya. Jadi memberi kekuatan juga kepada Reza supaya tetap berpegang teguh pada keimanan, tetap minta pertolongan dan perlindungan dari Allah. Jangan takut, nanti takut diserang lagi gitu kan, sempat takut kan, tapi kita nggak bisa menahan orang untuk zolim sama kita. Yang bisa kita lakukan adalah melindungi diri dengan banyak doa, seperti itu. Tapi intinya lagi minta nanya ke Bapak Langit, gimana kalau seandainya orang itu nyerang kita lagi, udah tahu kitanya berobat ke sini takutnya nyerang lagi apa gimana? Ibunya takut nanti diserang Iman dan lagi. takwa lah yang bisa menahan segala macam gangguan sihir yang menyerang kita. Mau 1000 kali, mau 2000 kali mereka menyerang, kalau kita persiapkan diri kita dengan iman dan takwa, dengan amalan-amalan doa, zikrullah, insya Allah pasti kita nggak akan kenapa-napa. Jadi jangan memikirkan kalau dia menyerang lagi bagaimana. Kita justru gimana ya, dalam kehidupan ini persoalan itu adalah bahagian ujian keimanan. Terus Iya, gitu juga Reza, kayak tadi Panglima bilang, hafalkan doa yang sudah diberikan, amalkan, zikirkan, ibadah sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan, berbakti kepada ibu bapak, ya kan, buat bangga mereka, biar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat nantinya. Seperti itu. itu ya. Nih pertanyaan terakhir nih, Bu, dengan pelayanan di sini gimana? Apa cukup memuaskan? Cukup puas sih. Cukup puas saya. Bapak gimana? Ya sama aja pada dasarnya. Alhamdulillah juga kami disambut baik ya di sini ya. Walaupun sebelumnya nggak kenal. Ya. Iya. Sangat memuaskan. Punya keluarga baru sini. Iya, saya merasa lebih dekat dengan ibu dan sama Iya. ya. Ya, menyambung silaturahmi. Amin, juga. amin, 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 amin. Ya, Bu ya. Iya. Semoga sehat selalu Bapak dan sekeluarga. Terima kasih juga. Oh ya, selamat juga untuk Reza sudah diterima di Universitas Pakuan. Hebat, mahasiswa baru. Aku pasti bisa. Orang tua Reza hebat, Iya. bisa menyekolahkan sampai perguruan tinggi, itu luar biasa ya. Aku juga termotivasi dengan kata-kata di sini. Iya, juga. iya. Oke, baik Bang Dimas, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan keluarga Bapak Renadi. Ya, setiap manusia pasti sedang menjalani ujian dan cobaannya masing-masing. Tapi bagaimana cara kita harus makin mendekatkan diri kita kepada Allah, karena kita yakin Allah lah yang maha menyelesaikan semua persoalan kita dalam kehidupan ini. Maka perbanyaklah zikrullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim, agar kita terus dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, dan dimudahkan segala urusan sampai kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan fit dunia wal akhirah. Itu aja. Amin. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Reza tuh suka pakai choker sama seperti aku. Nah, ini choker dari aku, mau aku kasih untuk Reza kenang-kenangan. Yeay. Maaf ya tangan kiri. Makasih. Coba cek dulu. Suka nggak? Suka banget. Cantik. Oh, enggak sukanya bener-bener begitu kan? Iya, cantik banget. Kayak teteh. Oh, makasih. Semoga berkah ya. Oke, makasih.